Bagaimana kita mensiasati untuk memanipulasi program bahan bonsai sancang yang kita pecah, kita manipulasi tidak terlihat pecah pada bekas dimana kita proses tahap awalnya. Dan untuk teman-teman sendiri nanti bisa coba untuk pemahatan lebar sekian, kedalaman sekian, itu bengkaknya seberapa, itu menentukan dimana kita pengen melakukan pembesaran tangkal batang di area tertentu. Kalau pembuatan luka seperti ini biasanya rentan sekali kalau sancang jelas ulat batang. Nah, nanti akan saya berbagi tips sekalian langsung ya untuk teman-teman mengatasi ulat batang yang sudah terlanjur ada di batang sancang ataupun semut seperti tadi ya. Ini saya yakin karena pecah batangnya ini 100% kambium belum menutup sempurna, walaupun terlihat di luar sudah seperti ini, tapi di dalam pasti rongga tulangnya masih terbuka, belum 100% menutup. Nah, jadi itu sangat tetap hama yang ada pada batang bahan bonsai sancang kita akan mati. Karena apa? Posisi di dalam dia mau keluar tidak bisa, mau lewat mana. Pernah praktek seperti ini dan alhamdulillah dulu lubangnya besar pada batang sancang pangkal itu lebar. Saya korek-korek nyampe bersih, lubangnya besar, saya kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat syahdu, tidak hujan, matahari tertutup mendung. Jadi untuk saya berkegiatan di kebun ground bonsai kali ini sangat lumayan aman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara bagaimana kita mensiasati untuk memanipulasi program bahan bonsai sancang yang kita pecah, kita manipulasi tidak terlihat pecah pada bekas dimana kita proses tahap awalnya. Memang kita bicaranya di sini membuat bahan dasar ya, karena apa? Seperti contoh untuk beberapa tahun yang lalu ya, tentunya kita kalau cari bahan dongkelan di alam itu biasanya kita pilih-pilih. Oh, kayak begini kurang cocok, wah sayang kakinya seperti ini, sayang kurang pas. Nah, itu mungkin jadi contoh PR kita di mana kita berproses berbudidaya entah di bahan bonsai apapun, dari budidaya cangkok, kemudian kita proses penanaman di polybag, kemudian kita lakukan penanaman di lahan ground. Saya ada contoh satu bahan bonsai sancang yang dulu saya program pecah batang itu, lingkar batangnya mulai dari sekian saya lakukan pecah batang ekstrim. Dengan saya mencoba terus beberapa kali saya amati, ternyata alhamdulillah sudah mulai nampak tidak terlihat untuk bekas pecahan dengan treatment pengerjaan tahap demi tahap. Apa yang nanti saya mau kerjakan ini bahan dasarnya dulu dari kecil ada sepuntung rokok paling ya, sekitar kalau tidak salah 1,5 apa 2 tahun yang lalu. Nanti teman-teman untuk nanti yang saya mau kerjakan ini, kalau penasaran
nanti insya Allah saya lampirkan ya video pas dulu pas saya ambil videonya awal itu pas masih kecil sepuntung rokok, saya prosesnya pas pemupuan. Nah, nanti simak teman-teman videonya kalau teman-teman penasaran. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi untuk saya awal proses untuk pemupuan, kemudian sampai saat ini nanti saya mau kerjakan seperti contoh yang sudah ada hasilnya yang saya proses. Nanti di akhir video saya berikan contoh untuk bahan dasar yang saya manipulasi untuk hasil pecahnya itu hampir tidak terlihat. Oke, seperti apa? Tidak usah panjang lebar. Nah, kita coba langsung menuju ke bahannya ya. Untuk nanti mungkin kalau ada beberapa temen yang sempat lihat video pas saya lakukan proses pemupuan bahan dasar ini dari sepuntung rokok, lihatnya agak sedikit janggal untuk terutama dinding karpetnya ya. Dulu memang ini pas saya penanaman dari sepuntung rokok itu saya pakai dinding groundnya ini saya pakai karung bekas pakan kucing kecil. Nah, seperti yang jauh di sana di sebelah kanan itu ya. Nah, yang di sebelah kanan agak jauh di sana seperti itu. Berhubung di sini sudah agak sedikit besar untuk pembesaran batangnya, di sini saya lakukan untuk pelebaran dinding ground. Pas saya lakukan pelebaran dinding ground untuk bahan ini dulu agak sedikit miring ke sebelah sini, terus saya reposisi tegak ke sebelah sana, saya ikat pakai tali rapiah, saya kasih pemancang ke sebelah kanan, di sebelah pilar itu saya kasih pemancang. Kemudian ada beberapa juga untuk cabang-cabang di atas yang kurang sehat, nampak terlihat ada beberapa luka di atas, yaitu saya lakukan cangkok budidaya. Dan untuk terobosan mata tunas ketiga itu baru ya, saya biarkan, rencana ke depan insya Allah nanti saya pakai, nanti kita lihat konsepnya seperti apa. Yang jelas di sini saya mau membuat bahan dasar untuk pondasi sama batang utama maksimal dulu. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Kalau kita amati untuk bahan dasar ini masih nampak terlihat ya, sama seperti kondisi yang di sebelah sini. Untuk bekas pecahnya masih agak nampak terlihat, walaupun ini kambium sepertinya sudah, kalau kita amati sekitar 85–90% sudah saling berdempetan ya untuk kambium dari sebelah kanan dan kiri bekas pecahan. Tapi di sini saya mau memanipulasi untuk hasil dimana nanti biar lebih maksimal. Kalau di sini kita perhatikan juga pangkal batang di sini kurang begitu besar, kurang bengkak begini. Nah, saya mau berusaha dengan nanti tahap demi tahap, tentunya tidak sekaligus, untuk saya lakukan proses membuat nanti ke depan agar bisa ngepen membengkak pangkal batang di bawah seperti ini kanan kiri dan keseluruhan melingkar pada batang utama bahan sancang ini. Nah, seperti apa nanti saya mau kerjakan, mudah-mudahan yang nanti saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan nanti di akhir video akan saya tunjukkan bahan yang saya proses sama seperti halnya yang nanti saya lakukan pada bahan ini. Satu lagi pesan dari saya, ini terutama untuk teman-teman yang masih belajar atau pemula, dan saya sendiri juga belajar ya, masih banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior, tapi setidaknya kita juga bisa mengamati apa yang kita kerjakan, bahan dasar yang ada di lahan, untuk proses-proses dimana kita berharap cepat untuk kita melakukan hal-hal yang nanti ke depan
sesuai yang kita inginkan untuk bahan dasar kita. Jadi kondisikan untuk daun di atas subur ya sebelum mengerjakan, karena akan mempengaruhi di mana kita berhasil untuk prosesnya cepat. Sedikit saya mau bercerita untuk teman-teman. Saya dulu pernah melakukan proses potong akar untuk membuat anak cabang akar pada bahan bonsai waru. Kondisi di atas stres, kurang subur, saya lakukan pemotongan. Itu lama banget, ada hampir 5 bulan anak cabang akar itu tidak keluar. Jadi secara logika gini ya, kita manusia pas lagi sakit terus kena luka di kaki apa tangan, berarti kondisi kita akan semakin parah tentunya. Logikanya gitu ya. Saya ambilkan contoh sederhana. Oke, di sini saya tidak bisa menentukan juga nanti yang saya mau lakukan proses ini langsung berhasil apa enggak. Mungkin ada tahap-tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tergantung kita nanti lihat untuk kondisi bahan kita yang kita kerjakan seperti apa. Seperti nanti yang saya mau tampilkan untuk teman-teman di akhir video, bahan dasarnya ya seperti ini sama juga. Terus saya manipulasi dengan penanganan secara bertahap. Itu ada sekitar 5 tahapan saya lakukan penyentuhan, terutama untuk seputaran pangkal sini. Oke, saya mau lakukan langsung untuk pengerjaan bahan ini. Nanti seperti apa, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Tentunya kita harus sedikit bersabar ya, kalau kita pengen bahan dasar kita sesuai seperti yang kita harapkan atau kita inginkan dengan mungkin seperti ini, bisa bengkak seperti ini, itu memang prosesnya lama. Langkah awal saya mau membersihkan dulu, membuka pori-pori biar nanti lebih jelas kita lakukan pengerjaan. Di sini sudah saya lakukan untuk berproses seperti apa yang pernah saya praktek. Saya lakukan untuk penyayatan dengan pahat, dimana bertujuan untuk pembengkakan batang utama. Tapi dengan satu teknik di mana kita melakukan pelukaan untuk kelebaran yang kita lukai, terus kedalaman pahat masuknya ke batang utama, itu kita harus secara detail amati dan nanti hasilnya seperti apa.
Kita harus mencoba dan selalu kita cek, oh kita pahat seperti ini dengan kedalaman sekian, lebar sekian, itu pembengkakannya sekian, gitu. Dimana kita berharap nanti kita bisa bengkak begini ya, terus di atas tetap sekian. Oke, saya mau jelaskan secara detail dimana ke depan nanti pengen di area seputaran sini membengkak dengan pemahatan yang tepat dan benar. Kalau saya secara individu memang pemahatan saya praktek, perhatikan secara detail hasilnya seperti apa, dan untuk teman-teman sendiri nanti bisa coba untuk pemahatan lebar sekian, kedalaman sekian, itu bengkaknya seberapa, itu menentukan dimana kita pengen melakukan pembesaran tangkal batang di area tertentu. Jadi memang untuk konsep bahan ini, kalau kita ambil posisi yang dari samping sebelah kanan sini ya, memang area di sini ya, seputaran di sini, nyampe di area seputaran sini pengen bengkak sekian. Kurang lebihnya nanti kita lihat ke depan seperti apa, dan mungkin bisa dilakukan proses tahap lanjutan dengan pemahatan kedalaman dan lebar kita melukai tepat. Saya ambilkan contoh yang di depan ya, yang lebih jelas. Di awal tadi setelah saya bersihkan untuk membuka pori-pori, sudah nampak terlihat bersih, saya lakukan untuk awalan dengan melakukan ambil tindakan memakai pahat V seperti ini ya. Untuk pemahatan inti poinnya saya awali di area tengah sini dari kelebaran akar. Ini paling lebar, paling dalam. Walaupun sudah pakai pahat V seperti ini, saya berusaha memperlebar lagi pakai, di sini saya pakai pahat cembung seperti ini. Terus setelah itu di sini saya pahat dalam sekali di sini. Nah, nyampe ke atas sedikit, agak dikurangi kedalaman, nyampe di area sini. Nah, bertujuan karena saya pernah amati dengan pemahatan seperti yang saya jelaskan tadi, kambium menutup bengkaknya semakin besar. Nah, di area luar seputaran sini ini untuk sama prosesnya, saya pakai pahat V, saya awali, tapi sedikit terkena tulangnya. Kalau ini tulangnya kenanya banyak, kalau ini tulangnya sedikit. Kemudian saya kasih pahat V seperti ini, saya palu ke dalam dengan kedalamannya kurang dari ini, terus mengikuti nyampe di atas, semakin dikurangi untuk kedalaman pahatnya nyampe di sini. Untuk di sela-sela bekas pecahan sama terdekat sama bekas pecahan yang nampak ya, kita memanipulasi bekas pecahan agar tidak tampak terlihat. Kita berusaha semaksimal mungkin. Sama saya awali dengan pahat V, hanya terkena kulit kambium dan tulangnya sedikit. Di sini agak sedikit dalam karena posisinya di bawah, kalau yang di atas tipis. Sama saya pahat juga. Ada juga yang di area seputaran sini. Di sini ini cuman saya pahat begitu saja pakai pahat cembung dalam. Kalau di sini, kalau yang di atas-atas seperti ini tipis saja. Jadi nanti dengan berjalannya waktu kita menjaga tingkat kesuburan di atas ini, insya Allah ke depan akan seperti yang kita harapkan. Tapi toh tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, ataupun nyampe semaksimal bahan dasar kita sesuai yang kita inginkan. Ini keseluruhan total sama ya, saya kerjakan menyeluruh nyampe di belakang sini. Kalau sudah seperti ini tetap kita cari aman ya, kita kasih salep kambium. Di sini saya
pakai salep kambium udah lama sekali saya pakai merek yang Kempro seperti ini biasa kalau langsung kita pakai kental sekali ya. Ini saya campur pakai air biar encer. Bertujuan apa? Di saat kita pemberian seperti ini bisa masuk nyampe ke pori-pori. Nah, kalau teman-teman nanti kurang puas dengan karena ini encer, nanti kalau sudah bener-bener kering tinggal dibilas lagi sama yang kental agar lebih aman lagi untuk mencegah jamur atau kebusukan. Satu lagi teman-teman, mungkin tadi lihat ya pas saya posisi proses mengerjakan membersihkan kulit ini untuk membuka kambium, semutnya banyak sekali ya. Nah, ini rentan sekali ya memang untuk terutama sancang, atau mungkin bahkan juga bisa terjadi ke bahan yang lain, jenis yang lain. Kalau pembuatan luka seperti ini biasanya rentan sekali. Kalau sancang jelas ulat batang. Nah, nanti akan saya berbagi tips sekalian langsung ya untuk teman-teman mengatasi ulat batang yang sudah terlanjur ada di batang sancang ataupun semut seperti tadi ya. Ini saya yakin karena pecah batangnya ini 100% kambium belum menutup sempurna, walaupun terlihat di luar sudah seperti ini, tapi di dalam pasti rongga tulangnya masih terbuka, belum 100% menutup. Nah, jadi sangat rentan sekali terhadap kutub ulat batang ataupun biasa buat rumah semut ya. Untuk atasi ulat batang pada bahan bonsai sancang kita ataupun semut yang sudah ada di dalam batang ya, tentunya walaupun kita semprot pakai insektisida apapun ataupun kita siram, pasti tidak mati karena posisinya ada di dalam, dan posisi di dalam itu kita tidak tahu ya, entah di atas ataupun di bawah. Yang efektif cukup sederhana, tapi kalau tidak tahu caranya juga bingung juga. Ini saya juga ide kreatif pengembangan diri ya. Kalau saya sendiri sederhana, pakai starban seperti ini, saya tuangkan, terus kita cukup pakai kertas tisu. Kalau tidak punya kertas tisu, kita bisa pakai kapas seperti ini ya, kita celupkan seperti ini, kita tutup di celah-celah yang berlubang buat lewat hama yang ada pada batang keseluruhan. Apalagi kalau posisi seperti di atas seperti ini ya, kita bisa tutup keseluruhan. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, saya ambilkan contoh yang di bawah sama di atas seperti ini nanti juga saya kasih itu tetap hama yang ada pada batang bahan bonsai sancang kita akan mati. Karena apa? Posisi di dalam dia mau keluar tidak bisa, mau lewat mana kita tutup semua pakai air starban. Tentunya engap ya di dalam sini, pasti mati. Saya pernah praktek seperti ini dan alhamdulillah dulu lubangnya besar pada batang sancang pangkal itu lebar. Saya korek-korek nyampe bersih, lubangnya besar, saya kasih tisu, saya pakai tisu, lubangnya saya tutup. Akhirnya nggak tahu ya mati apa enggak, yang jelas di sini sudah tidak buat keluar masuk bekas lubang yang saya kasih kapas, saya kasih starban, dan akhirnya pulih kembali menutup. Nah, ini sedikit tip ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Di sini saya mau kasih tutup semua yang lubang yang terlihat pada batang ini. Aman ya untuk seperti ini. Untuk jenis bahan bonsai apapun saya sering setiap 2 bulan sekali, 1,5 bulan sekali pasti saya siram pakai air starban, tapi tetap saya campur air. Kalau ini tidak saya campur air. Alasan kenapa saya pakai kertas tisu atau yang lebih maksimal kapas, untuk menahan air itu akan lama. Satu lagi, kalau kita lakukan perawatan seperti halnya yang sudah saya ambilkan contoh ini tadi,
jangan dilakukan penyiraman selama 1 minggu. Karena apa? Kalau kita lakukan penyiraman percuma ya, kapasnya nanti kecampur air. Oke teman-teman, sudah selesai keseluruhan ini tadi saya sampaikan secara detail. Saya akan tunjukkan untuk bahan dasar, halnya persis seperti apa yang saya lakukan pada bahan ini. Nah ini dia untuk bahannya. Sudah pernah juga saya ambil videonya, saya berbagi untuk teman-teman. Walaupun masih nampak terlihat ada dimensi-dimensi kedalaman di mana saya berproses pecah batang di tahap awal, tapi setidaknya saya memanipulasi bahan ini sudah agak sedikit enak ya untuk pangkal batang bawahnya terus ke atas. Memang di sini untuk cabang-cabang di atas saya buang, memang ini biar besar dulu. Nanti seiringnya pembesaran batang ini mungkin sudah nampak tidak terlihat untuk program bahan dari awalnya pecah batang. Nah, kita lihat secara mendetail lebih dekat karakternya seperti apa. Nah, nampak ya. Nah, mungkin kalau teman-teman seperti ini masih kurang puas, bisa dilakukan ulang. Tapi dengan satu catatan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kondisi atas subur, jangan ada yang dicangkok. Itu sangat berpengaruh sekali untuk kita berproses bahan dasar kita yang kita lakukan pengerjaan akan terhambat kalau daun di atasnya tidak sehat. Coba kita cek untuk bahan dasar ini dari sebelah sana ya, seperti apa. Nah, nampak dari sebelah sini untuk kondisi bahan dasarnya seperti apa. Walaupun di sini masih ada sedikit luka dalam ya, tapi sudah sedikit kemanipulasi dengan sentuhan tangan yang saya lakukan. Dengan seiringnya nanti saya lakukan biar ini lebih besar lagi, mungkin akan lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan apa yang saya sampaikan mungkin ada salah kata atau kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga terus mencoba dan masih banyak belajar juga dari teman-teman yang lebih senior, dan kita yang paling penting pengembangan diri dengan kita berproses belajar di lahan ground. Kita lakukan sentuhan seperti ini, nanti hasilnya seperti apa kita harus perhatikan secara detail. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya entah jenis bahan budidaya apapun. Dari saya di channel Budidaya Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.